Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fauzia dengan NIM 192231002. Di sini saya akan melaporkan hasil dari review jurnal terkait survei konsumsi pangan teori dengan topik bagaimana sebuah survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Di sini ada satu jurnal utama dan 3 jurnal tambahan, di mana untuk jurnal utamanya yaitu berjudul Household Food Consumption Pattern in Pakistan, Evidence from Recent Household Integrated Economy Survey. Nah, di sini juga ada 3 jurnal lainnya, baik dari internasional maupun dari nasional. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada bagaimana sebuah survei konsumsi pangan itu, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui bahwa sebuah survei konsumsi pangan sangat mencerminkan akan kesejahteraan ekonomi dan juga ketahanan pangan nasional. Karena negara berkembang akan menghadapi baik kenaikan harga pangan, inflasi maupun ketimpangan pendapatan. Nah, sehingga perlu adanya model ekonomi untuk dapat menganalisis hubungan antara pendapatan, harga, dan juga konsumsi pangan. Hal ini akan relevan bagi negara agraris seperti Indonesia dan juga Pakistan sebagai acuan dari jurnal utama kita untuk direview dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, mengidentifikasi pola konsumsi pangan rumah tangga di negara Pakistan. Selanjutnya, kita juga akan menghitung elastisitas harga dan juga pendapatan antar kelompok pangan. Selanjutnya kita akan menganalisis juga pengaruh struktur umur rumah tangga terhadap preferensi pangan. Yang terakhir yaitu menyediakan sebuah dasar bagi kebijakan ketahanan pangan dan juga gizi secara nasional. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang digunakan untuk desain dan juga metode penelitian ini? Yang pertama, untuk jenis datanya yaitu menggunakan data sekunder dari Household Integrated Economy Survey atau HIS, dan juga untuk metode pengumpulannya yaitu menggunakan food account atau juga menggunakan Household Expenditure Survey, dan untuk metode analisisnya menggunakan LA atau IDS atau Linear Approximation Almost Ideal Demand System. Dan di sini kita juga menggunakan teknik estimasi dengan menggunakan SUR atau juga Seemingly Unrelated Regression. Nah, di sini kita menggunakan beberapa variabel kita mulai dari pengeluaran pangan, harga relatif, dan juga karakteristik rumah tangga itu sendiri. Selanjutnya, kira-kira apa hasil dari penelitian yang kita sudah review? Karena dalam jurnal ini menyebutkan ada beberapa aspek, mulai dari di sini menyebutkan terkait barang pokok atau yang disebut dengan inelastis, itu dimulai dari adanya sereal, sayur, gula, dan juga G. Dan di sini juga menyebutkan terkait barang mewah karena ada dua pengelompokan. Jadi ada juga elastis, mulai dari ada susu, daging, dan juga buah. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa harga semua komoditas itu bersifat inelastis. Nah, karena sehingga konsumsi tetap meski harga naik. Selain itu, tadi juga ada yang namanya tujuan terkait masalah struktur usia. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa struktur usia ini sangat berpengaruh terhadap preferensi pangan. Karena untuk anak dan juga lansia itu akan berbeda. Sehingga di sini akan ada perbedaan di mana lebih banyak pada sereal dan juga susu untuk anak dan juga lansia. Beda juga untuk usia yang lain. Selanjutnya di sini juga dapat disimpulkan bahwa dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akan adanya ketergantungan yang tinggi akan pada pangan yang dasar dan juga rendahnya diversifikasi pangan. Karena tadi sudah ada pembagian pengelompokan dan juga bagaimana pengelompokan di tiap usianya, baik dari komoditas maupun dari range usia yang sudah diberikan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mulai mereview dari jurnal yang kita gunakan, yang dimana sudah disimpulkan dari yang pertama jurnal di Pakistan, yaitu dari penerbitan Helion 2023, dan juga ada juga menggunakan jurnal dari Indonesia sendiri, yaitu diterbitkan dari Springling tahun 2024. Dimana di sini fokusnya hampir sama, karena untuk yang Pakistan ini yaitu pola konsumsi dan juga elastisitas ekonomi. Kalau untuk yang Indonesia tadi yaitu transisi diet lintas wilayah baik di urban, rural maupun forested ya. Selanjutnya di sini data yang digunakan untuk data yang di Pakistan adalah menggunakan food account, yaitu survei pengeluaran rumah tangga. Lalu untuk Indonesia kita menggunakan survei panel wilayah atau sensus ya. Dan selanjutnya di sini untuk metodenya, yang pertama untuk Pakistan menggunakan metode model ekonometrika permintaan, dan juga untuk Indonesia sendiri menggunakan panel regresi atau diet diversity index.
Nah, di sini temuannya apa sebenarnya hasil dari penelitian tersebut? Kalau di Pakistan di sini menunjukkan bahwa konsumsi masih berfokus pada bahan pokok inelastis seperti beras, ghee dan juga gula. Namun di Indonesia sendiri hasilnya ini menunjukkan perbedaan karena di sini adanya pergeseran konsumsi ke pangan berprotein dan olahan di wilayah urban. Jadi untuk wilayah urban itu tingkat konsumsinya lebih tinggi pada makanan olahan dan juga protein. Selanjutnya, di sini kita akan juga melihat terkait aspek dari faktor pengaruh utamanya. Kalau di Pakistan ini tadi, yaitu yang pertama adalah pendapatan dan juga harga pakan. Kalau di Indonesia, ini yang kita teliti adalah lebih ke arah urbanisasinya, lalu akses pasar dan juga lingkungan. Lebih ke arah lingkungannya. Kalau untuk yang Pakistan ini lebih ke arah pendapatannya. Kalau untuk yang aspek implikasi dan juga kebijakan, kalau di Pakistan ini perlu diversifikasi pangan bergizi dan juga subsidi komoditas protein karena tadi masih banyak pada konsumsi yang karbohidrat. Kalau di Indonesia sendiri ini perlu adanya kebijakan lintas wilayah dan juga pelestarian pangan lokal tradisional karena di wilayah urban masih sangat berpatokan dengan pakan olahan. Jadi sudah terlihat perbedaan antara di negara Pakistan dan juga di negara Indonesia untuk terkait pola kebiasaan survei konsumsi rumah tangganya, begitu. Nah, selanjutnya kita di sini akan melihat terkait kelebihan dan juga kekurangan dari metode food account untuk pengambilan data dalam survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Di sini kelebihannya sendiri dengan food account yaitu data ekonomi dan konsumsi akan lebih komprehensif. Selanjutnya dapat digunakan juga untuk analisis harga dan juga elastisitas permintaan. Selanjutnya kita juga ada namanya representatif untuk tingkat rumah tangga, jadi lebih representatif juga. Selanjutnya di sini ada efisien untuk skala yang besar. Jadi untuk skala RT maupun yang lebih besar lagi itu sangat efisien. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat mengukur ketahanan pangan dan juga kesejahteraan. Namun di samping kelebihan juga ada kekurangan yang mana di sini tidak dapat menggambarkan asupan individu secara aktual. Lalu tidak memperhitungkan sisa, kehilangan ataupun pembagian konsumsi secara detail. Dan selanjutnya Anda juga bergantung pada ingatan dan kejujuran responden sehingga itu bisa menyebabkan yang namanya bias. Dan yang keempat adanya perlu enumerator yang terlatih karena setiap enumerator itu pasti memiliki standarisasi yang berbeda, maka itu harus disamakan sehingga agar mereka punya persepsi yang sama dan juga hasil yang lebih akurat lagi. Yang terakhir adalah tidak memuat informasi kandungan gizi secara detail karena kita hanya mensurvei akan adanya pemasukan dan juga pengeluaran dari makanan yang didapatkan di tingkat rumah tangga itu tersebut. Sehingga dari apa yang kita sudah review tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks survei konsumsi pangan tingkat rumah tangga, metode food account ini merupakan pilihan paling efisien dan juga ekonomis untuk memperoleh data baik pengeluaran, ketersediaan maupun pola konsumsi pangan itu sendiri. Meskipun tidak dapat menggambarkan asupan individu secara rinci, namun metode ini sangat cocok untuk survei nasional skala besar serta analisis ekonomi dan juga ketahanan pangan. Oleh karena itu, food account sebagai metode pengumpulan data itu banyak digunakan untuk survei seperti HAIS di Pakistan dan juga SUSEIN di Indonesia sebagai dasar perumusan kebijakan pangan dan gizi nasional. Mungkin demikian untuk apa yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.